Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah dan magfirahnya. Baiklah, pada pertemuan kita yang sekarang kita akan sedikit membahas tentang peran perempuan. Perempuan sebagai anak. Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, serta memiliki ragam perbedaan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada juga persamaan, ada juga perbedaan. Tapi ada satu, menurut Al-Quran, yang lebih diutamakan perbedaannya, yaitu indallahi atqakum. Merekalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi perempuan memiliki peran yang sangat unik, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ad-dunya mata'un wa khairum mata'i dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesenangan, dan kesenangan dunia yang terbaik adalah perempuan yang soleh. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim. Allah menyebutkan perempuan dalam hal ini, yaitu dengan kalimat al-mar'ah. Juga berarti perempuan. Perempuan secara asli dengan kalimat al-mar'ah. Karena ada dalam Al-Quran, artinya sama perempuan, tapi kalimatnya an-nisa. Perbedaannya antara perempuan dengan al-mar'ah dengan an-nisa, kalau perempuan itu asli jenis perempuan, kalau al-mar'ah itu asli jenis perempuan, sedangkan an-nisa adalah perempuan yang sudah bersuami. Sedangkan solihah artinya terbebas dari kerusakan. Berarti al-mar'ah solihah adalah perempuan yang terbebas dari kerusakan. Inilah peran kita yang harus diperankan sebagai perempuan. Harus berperan sebagai perempuan yang soleh, yang senantiasa selalu tepat, baik itu dalam ucapan, dalam perbuatannya, selalu tepat dalam aturan, dan terlepas dari berbagai macam kerusakan. Sehingga kita mampu menjadi seorang perempuan yang mempunyai harga diri yang mahal, dan mereka pun menghargai kita dengan harga yang mahal. Perempuan mempunyai banyak peran, di antaranya ada peran sebagai anak untuk kedua orang tuanya, kemudian peran sebagai istri dari seorang suami, ada juga peran sebagai ibu untuk putra-putrinya, kemudian kalau kebetulan kita dipanjangkan umur oleh Allah, kita bisa berperan sebagai nenek untuk para cucunya. Peran tersebut tentu kita harus dilaksanakan, harus ditampilkan dengan berbagai permainan peran kita. Permainan yang sesuai dengan skrip skenario yang dibuat oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Serta bisa saja disebut bahwa Allah lah sang Maha Sutradara yang akan menjadikan bagaimana kita melaksanakan peran tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai arahan bagi kita untuk melakukan peran-peran tersebut. Maka salah satu peran sebagai anak, Allah mewasiatkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaika ilayal masir. Kami telah perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah-tambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian dalam Al-Baqarah juga diterangkan An-Nisa ayat 36 dikatakan wabil walidaini ihsanan. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam hadis pun ada dikatakan tentang hal ini, yaitu ada sebuah pertanyaan, ayu amali ahabba ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab dalam hadis tersebut, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua ditanyakan lagi, summa ayun, kemudian apa lagi amal yang menimbulkan kita dicintai oleh Allah, yaitu summa biru walidain. Kemudian yang keduanya setelah sholat adalah birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua begitu banyak sekali jasanya kepada kita. Apalagi di awal kita, ketika bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya ketika mereka melahirkan sang buah hatinya yang menyakitkan, tapi diterimanya dengan penuh kesenangan. Ketika dia dilahirkan, mulesnya sangat luar biasa, tapi begitu lahir bukan dibuang, tapi dipeluk, dicium, seolah-olah itulah yang ditantikan kehadirannya, walaupun cukup menyakitkan ketika melaksanakan sebuah persalinan. Apalagi ada di antaranya yang bermasalah dalam persalinan, perlu disesar dan lain sebagainya. Itulah perjuangan orang tua yang perlu kita perhatikan untuk memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kebetulan dia dipanjangkan umur dan hidup bersama kita dalam usia lanjut. Maka di situ ada ayat yang menerangkan bahwa ketika orang tua kita masih bergaul dengan kita, maka janganlah kamu menyakitkan hatinya dengan perkataan Artinya perkataan itu bukan kalimat, hanya sekedar kalimat tapi jangan membuat hatinya menjadi terluka. Jangan membuat hatinya sakit. Di antaranya ada sebuah kisah. Ini kisah nyata kejadian. Di antaranya pada suatu saat ada beberapa anak yang sengaja menginap di rumah orang tuanya. Anaknya ada beberapa, kemudian menginap dengan beberapa putra-putrinya. Pada suatu pagi, anaknya tersebut memberi sarapan pagi. Banyak dia datang dengan membawa berbagai macam sarapan pagi. Ketika ibunya bertanya, apa nak itu yang kamu bawa? Ini sarapan pagi mah. Buat yang pesan saja. Kalau buat mama mana? Mama kan gak pesan. Mama gak ada. Disitulah bagaimana perasaan orang tua. Sakitnya oleh anak yang berbuat seperti itu. Tapi kebetulan kalau kita mempunyai orang tua yang bijak, dia tidak mendoakan seperti halnya dulu ada kisah tentang Alqamah. Alqamah pun merasa disakiti hatinya oleh putranya sehingga dia ketika melepaskan nyawanya sangat susah. Tapi kebetulan orang tersebut memaafkan dan mengampuni. Keluarlah dari mulutnya, ya Allah, ampuni anakku. Mungkin ini kesalahan aku dalam mendidik, sehingga dia berbuat seperti itu kepada aku. Mohonkan ampun ya Allah dengan kesalahannya. Semoga Engkau memaafkan, jangan menjadikan siksa bagi anak tersebut. Kemudian orang tua tersebut memberikan sebuah pepatah kepada anaknya bahwa hal yang tadi dilakukan adalah perbuatan yang keliru. Itu keliru, nak. Jangan berbuat seperti itu lagi. Akhirnya anaknya kepada ibunya meminta ampun sambil menangis di pangkuan ibunya, dan keluarlah berbagai doa dari mulut ibunya buat anak tersebut.
Nah seperti inilah bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak menyakitkan dengan berbagai sikap apapun, karena memang saat muda mah orang tua kita masih kuat, tapi ketika dia sudah mulai usia senja, sudah mulai lansia, mungkin perasaannya sudah mulai melemah. Tentu saja dengan sikap yang seperti itu pun orang tua kita bisa merasakan betapa pedihnya diperlakukan oleh putra-putrinya seperti itu, merasa tidak diistimewakan. Tapi beda dengan orang tua yang senantiasa selalu diistimewakan oleh putra-putrinya. Tapi anak-anak kita kadang-kadang tidak semuanya diberikan banyak rizki oleh Allah. Orang yang banyak rizkinya bisa saja membantu orang tuanya dengan berbagai materi, tapi kebetulan ada seorang anak yang kebetulan materinya kurang, tapi tetap dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia datang kepada kedua orang tuanya dengan mohon maaf. Maafkan ya, saya pada hari ini belum bisa berbuat kebaikan yang banyak kepada mama. Dengan kata-kata yang seperti itu, bahkan orang tuanya semakin merangkul anaknya. Ibu doakan, semoga engkau menjadi anak yang lebih bermakna, penuh barokah, hartamu, segalanya, ilmumu, segalanya. Akhirnya keluarlah berbagai macam doa dari kedua orang tua. Itu karena dari peran kita, bagaimana memerankan kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Ada lagi sebuah hadis yang mengatakan, ridillah bi ridha walidain wa sahatullah bi suhtil walidain. Keriduan Allah itu tergantung bagaimana keriduan ibu bapa, dan murka Allah pun tergantung bagaimana murkanya kedua orang tua. Maka untuk mendapatkan keriduan Allah, carilah keriduan orang tua. Agar orang tua kita merasa ridho, artinya berbuatlah berbagai macam kebaikan yang sesuai dengan aturan. Insya Allah orang tua kita sangat ridho dengan apa yang kita lakukan, dan Allah pun yakin akan ridho dengan apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua tersebut. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, maukah engkau beritahu tentang yang termasuk dosa besar? Maka para sahabat pun menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, yang pertama dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah mendurhakai kedua orang tua. Seolah-olah antara Allah dengan orang tua itu satu tangga, tidak jauh. Artinya ketika kita berbuat sebuah kebaikan yang cintai Allah, yang pertama sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi dosa pun, yang pertama adalah dosa musyrik kepada Allah, dan yang kedua adalah mendurhakai kepada kedua orang tua. Bahkan dalam surat Luqman yang tadi sudah saya bacakan, di antaranya ada kalimat anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Kemudian yang keduanya wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Sangat dekat sekali hubungan antara Allah dengan orang tua. Jadi syukur pun pertama kepada Allah, kemudian yang keduanya kepada kedua orang tua. Mensyukuri apa yang orang tua kita telah berikan, berbagai macam bimbingan dan pertumbuh kembang kita sehingga bisa menjadi dewasa dan kita menjadi orang yang bermanfaat, itu diakibatkan karena bimbingan dari mereka. Maka pertama bersyukurlah kepada Allah, kedua kepada kedua orang tua. Kemudian amal yang cintai Allah, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan hati-hatilah dengan dosa yang besar, karena dosa besar yang pertama adalah musyrik kepada Allah, dan yang kedua adalah mendurhakai kedua orang tua. Ini yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh, yang bisa menjadikan bertemu kita bukan hanya di sini, tapi kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga di surga. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.